tahukah kamu tempat atau taman surga? Lantas para sahabat menjawab, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Apa taman surga itu wahai Rasulullah? Bukankah idealnya kita tahu bahwa surga beserta semua fasilitas-fasilitas dan kenikmatannya adalah nikmat yang akan diberikan Allah ke hamba-hambanya yang kelak menjadi bagian daripada orang-orang yang selamat. Dalam artian surga ataupun siksa ataupun nikmat surga ataupun neraka adalah nikmat Allah yang kelak akan diberikan pada saat manusia sudah diada pada kehidupan keduanya, yakni kehidupan akhirat. Lantas kenapa dalam kehidupan dunia ini Rasulullah menyinggung soal atau tentang taman surga? Apa yang dimaksud Rasulullah tentang taman surga itu? Maka Rasulullah menjawab dalam kesempatan itu, qala hilaqud dzikri. Taman surga itu adalah masjid-masjid dzikir, masjid-masjid ilmu, dan masjid-masjid yang di situ dibaca yutla fihil Quran. Bahkan Imam Atha memberikan tambahan, yaitu majlis yukrahu fihi al-haram wal halal, yaitu majlis masjid yang dimana di situ dijelaskan tentang bagaimana kita bisa menghindari daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan majlis masjid yang mana di situ kita bisa mendapatkan ilmu bagaimana cara menjalankan perintah-perintah Allah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masjid-masjid ilmu ini penting Pak, lebih-lebih di era milenial sekarang ini. Nah, ini persoalannya. Generasi milenialnya mana ini? Generasi milenial mana ini? Kok yang saya lihat ini cuma generasi kolonialnya saja. Majelis-majelis ilmu ini harusnya Bapak harusnya yang tentunya lebih semangat untuk hadir di majelis ilmu ini adalah semangat pemudanya. Ini pemudanya kemana ini? Bukankah Pak, ini mungkin kalau saya lihat yang hadir ini sudah 50 tahun ke atas ya? 5 tahun ke atas. Tidak lama lagi alias sudah bau tanah. Tanah pun bukan tanah sembarangan, tapi tanah kuburan sudah Pak. Lah, kita tidak lama lagi, betul, bilang jenengan tidak lama lagi, karena Rasulullah dalam satu kesempatan juga bilang bahwa perkiraan atau kisaran daripada ideal dari usia umatku antara sab'in wa sittin, 60 dan 70. Kalau Bapak sekarang sudah di angka 50, berarti 10 tahun lagi. Kalau sudah yang di angka 60, berarti 10 tahun lagi. Kalau sudah 70, itu sebenarnya bonus Pak. Kalau Rasulullah 63, jenengan sudah bonus 7 tahun. Alhamdulillah. Dan tentunya kemarin ya, sebagai momentum tahun baru, kita sudah meninggalkan tahun 2021 yang tentunya kita sekarang sudah berada di tahun 2022. Tentunya momentum daripada akhir dan awal tahun itu adalah bentuk evaluasi kita. Setahun kemarin apa yang sudah kita perbuat, karya apa yang kita sudah perbuat, amal apa yang sudah kita perbuat. Sehingga apabila kita dikatakan orang beruntung setahun yang lalu, tentunya apabila kita membuat tahun 2021 itu lebih baik daripada 2020 kemarin. Karena Imam Ghazali pernah pernah mengatakan dalam satu kesempatan, motivasi buat kita yang hakikat daripada orang beruntung. Orang beruntung sebenarnya itu seperti apa? Beliau bilang, ar-rabih man kana yamuhu khairun min amsi. Orang yang sebenarnya beruntung itu Pak adalah orang yang apabila membuat hari ini lebih baik daripada kemarin. Yaitu membuat tahun 2021 kemarin kita tutup dengan menjadi pribadi yang lebih baik, entah diukur dari puasa kita, entah diukur dari sholat kita atau sedekah kita. Tentunya lebih baik dari semua akumulasi ibadah itu dibandingkan tahun 2020 kemarin. Kalau tahun 2020 kemarin tidak jamaah ke masjid, maka 2021 alhamdulillah datang ke masjid. Kalaupun tidak 5 waktu, minimal ada 1 waktu lah Pak yang datang ke masjid. Jangan sampai ditinggalkan. Dan alhamdulillah, untung kalau sampai 5 waktu datang full ke masjid, insya Allah surga sudah di depan mata kita Pak. Kalau seperti itu Pak. Okay? Jadi kata Rasulullah tadi pada saat bertanya kepada para sahabat, ara'aitum riyadul jannah, maka para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Bukankah surga itu pada saat kita akan
kita akan jumpai pada saat di kehidupan kedua nanti, tepatnya di akhirat. Bagaimana mungkin di dunia ini sudah ada yang namanya taman surga? Pak, kalau dilogikakan dengan kehidupan kita, taman itu ibaratnya kalau bilang orang Jawa latar atau halaman rumah tapi dihias. Kalau latar saja kan tidak menarik, tapi kalau taman itu adalah latar yang dihias sehingga kelihatan menarik. Makanya bahasa surga itu dikatakan raudhatul jannah. Raudhah itu mufradnya, riyadun itu jamaknya. Raudhatun itu mufrad kata tunggal, kalau riyadun itu jamaknya kata jamak. Jadi taman-taman surga. Ternyata di dunia sudah ada yang namanya taman surga yang dikatakan oleh Rasulullah hilakut dzikri, yaitu majelis-majelis dzikir, majelis-majelis ilmu yang di situ dibahas tentang halal dan haram agar kita tahu mana yang dilarang oleh agama, mana yang diperintahkan oleh agama. Tentu dengan apa? Dengan ilmu. Tanpa ilmu kita tidak akan pernah tahu mana yang halal dan mana yang haram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya sebagaimana amanah daripada Akhil Aziz Ustaz Ahmad Rosidi yang biasanya mengisi rutin di sini. Kemarin beliau salam kepada jenengan semuanya, mengingat pada saat minggu ini, minggu pertama tahun 2021, beliau membuka majelis taklim pertama rutin di Masjid Baitur Rahman Regency, sehingga amanah mengisi kultum subuh di Al-Husna dialihkan kepada saya. Nah, ini kalau dalam konteks tata bahasa Arab namanya badal, Pak. Saya ini badal atau pengganti. Tapi dalam konteks fikih namanya matbu. Matbu itu orang yang mengikuti. Kalau enggak kaidahnya al-matbu la yufradu bihi hukmul tabi. Tentunya konsekuensi daripada orang yang mengikuti ada bala-bala ikut pada orang yang diikuti. Makmum ikut pada imam. Makanya materinya saya ingin teruskan. Nggih Pak, nggih, tentang hadis. Mukhtarul ahadis an-nabawiyah. Mukhtarul ahadis an-nabawiyah. Pernah disinggung oleh Ustaz Pak? Apa sampulnya itu Pak? Sampulnya artinya mukhtar. Mukhtarul ahadis an-nabawiyah. Artinya hadis-hadis pilihan. Hadis-hadis pilihan dalam artian hadis-hadis yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari banyak kita amalkan. Di sini ada. Lah, kenapa kita penting belajar tentang hadis ini, Pak? Karena semua masadirul ahkam, sumber-sumber hukum Islam, baik itu halal, haram, wajib, sunnah, fardu, semuanya berangkat daripada Al-Quran yang pertama, kemudian hadis atau as-sunnah, sunnah atau hadis. Karena kalau bilang hadis itu lebih spesifik dengan ucapan. Kalau sunnah itu lebih universal atau lebih umum, baik ucapan, perilaku, sikap dan perbuatan ataupun keputusan itu lebih umum, mencakup hadis juga. Kalau hadis lebih spesifik daripada ucapan. Nah, semua hukum itu Pak sumbernya yang paling otoritas adalah Al-Quran. Kemudian level yang kedua adalah hadis. Kemudian apabila di Indonesia ini banyak menganut madhab Syafi'i, Imam Syafi'i, yang lebih-lebih kita orang Balikpapan insya Allah mayoritas madhabnya Syafi'i. Ya itu biasanya pakai ijma' dan qiyas. Jadi masadirul ahkam Al-Quran yang paling otoritas, kemudian level kedua ada hadis atau as-sunnah, kemudian ada ijma' dan qiyas. Sekarang yang kita pelajari adalah otoritas yang kedua tentang hadis. Dalam muqaddimah kitab Sahih Bukhari itu ada ungkapan dari sahabat Ibnu Sirin yang mengatakan soal hadis ini. Inna hadzal ilma dinun fandur amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini, kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Sirin, sesungguhnya ilmu ini, ilmu hadis tentunya Pak, ilmu tentang hadis, ilmu tentang perilaku Rasulullah, ucapan Rasulullah ini adalah agama. Mengapa? Karena semua perangkat daripada agama ini Pak, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, makan, minum dan semuanya, baik yang mubah, halal, haram, semuanya itu berangkat daripada tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tentang muamalah, tentang ibadah, tentang jinayah, muamalah bagaimana kita berinteraksi dengan tetangga yang seakidah, dengan tetangga yang seakidah. Semuanya dikaji baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Agar kita tidak salah, maka kita tiru Rasulullah. Bagaimana caranya? Dengan belajar daripada kitab-kitab hadis. Nah, kenapa Ibnu Sirin berkata inna hadzal ilma dinun, sampai dikatakan bahwa hadis ini adalah agama, karena disitulah sumber daripada agama. Perangkat daripada agama berangkatnya dari situ. Rambu-rambu aturan mana yang dilarang, yang dihalang, yang halal, semuanya berangkat dari Al-Qur'an kemudian hadis. Sehingga beliau memberikan qayyid, penegasan di kata berikutnya, inna hadzal ilma dinun fandur amman ta'khuduna dinakum. Oleh sebab itu, maka kamu berpikirlah kepada siapa kamu akan mengambil agamamu. Lihat kepada siapa kamu berguru soal agamamu. Lupa, penting pilih ustadz itu penting ya. Pilih guru itu penting. Kalau gurunya adalah bagian daripada orang-orang yang mengedepankan etika, insya Allah murid-muridnya juga orang bagian daripada murid-murid yang pada akhirnya mengedepankan etika. Kalau gurunya suka marah-marah, emosian, menuduh, suka mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, mensesat-sesatkan, insya Allah muridnya, outputnya juga tidak jauh beda dengan model gurunya. Sehingga penting memilih seorang guru, seorang ustadz ataupun seorang kiai. Agar apa, Pak? Agar pada saatnya ketika kita benar-benar transfer ilmu itu kepada kita, ilmu itu kaidah-kaidah dengan Al-Qur'an ataupun rambu-rambu dengan hadis dan sunnah. Ya Pak nggih, karena dewasa ini banyak nggih, banyak beberapa orang, entah itu tokoh agama, entah ustadz yang kemudian viral baik di media sosial ataupun di tempat-tempat yang lain, sehingga amaliyah-amaliyah yang sudah rutin turun-temurun dari sesepuh kita, dari guru-guru kita, karena seolah-olah bertentangan. Saya tidak mengucapkan bertentangan, seolah-olah bertentangan menurut mereka, sehingga mereka mengklaim bahwa itu tidak benar, bahwa itu salah, bahwa itu bid'ah. Kalau yang namanya bid'ah itu pasti dolalah dan sesat. Yang namanya dolalah dan sesat itu pasti neraka ujungnya. Nah ini kan yang banyak dikampanyekan oleh ustadz-ustadz sekarang. Dan yang paling ironis, ustadz-ustadz model seperti itu justru jadi idola nasional. Kan eman Pak. Lalu bagaimana nasib bangsa ini? Sementara yang paling menjadi penentu bahwa nasib bangsa ini besar, nasib bangsa ini utuh adalah generasi mudanya. Kalau sudah generasi mudanya otaknya terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran ekstrim seperti itu, tiba-tiba yang tidak sama dengan dirinya salah, yang tidak sepaham dengan dirinya salah, yang tidak sependapat dan berbeda dirinya salah, bahkan kafir atau sesat. Bagaimana Pak seperti ini Pak? Oleh sebab itu orang-orang alim, orang-orang soleh dari komunitas kita harus berdekat di depannya untuk mengkanter daripada paham-paham seperti itu agar tidak membahayakan daripada anak cucu kita. Baik Bapak, untuk memulai daripada kajian kali ini saya ingin meneruskan daripada hadis yang nomor 26 nggih. 26. Lah, ini hadisnya pendek-pendek Pak, pendek-pendek. Dari beberapa hadis ini mulai 26, 27, 28, 29 ada 30. 30 ini menarik Pak. Menarik. Coba saya ingin lewati dulu nggih yang 26, 27, 28, 29. Karena hadis yang nomor 30 itu menarik dan mungkin ini sesuai dengan kebutuhan kita. Coba saya angkat dalam pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtanibul kibra. Oh, mohon maaf, ini yang nomor 33 nggih. Ini yang paling penting untuk kita. Coba Bapak kalau yang bawa kitabnya yang di halaman 6 nomor 33. Ini penting nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtanibu, jauhilah, ijtanibu sab'al mubiqat, asyirka billah was-sihra wa qatlan nafsi allati harramallahu illa bil haqqi
wa aklar riba wa akla malil yatimi wa tawalla yaumaz zahfi wa qadfal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Rawahu Syaikhani. Rawahu Syaikhani ini Pak, Asy-Syaikhani kalau dalam ilmu hadis itu pasti Bukhari dan Muslim. Rawahu Syaikhani kalau dalam fikih, dalam hadis itu pasti Bukhari dan Muslim. Kalau dalam fikih, Asy-Syaikhani itu pasti Imam Ramli dan Imam Ramli dan Imam sinten Pak? Mujtahidul madhab fikih. Kalau siapa? Imam Rafi'i. Jadi mujtahidul madhab itu ada Imam Nawawi, tapi yang kelasnya mujtahidul madhab itu Rafi'i dan Ramli. Jadi kalau bicara Asy-Syaikhani dalam konteks hadis pasti Bukhari dan Muslim. Kalau dalam hadis jelas nggih? Nah, coba kita kaji. Ijtanibus sab'al mubiqat. Kula nggih lama Pak mboten baca-baca seperti ini Pak. Hampir 11 tahun nggih, mungkin enggak pernah pegang kitab ini. Dulu waktu di pesantren insya Allah ini kalau enggak salah jadi materi hadis waktu saya kelas 5 ibtidah. Kelas 5 ibtidah di pesantren. Ibtidah itu kalau di bahasa formalnya itu SD. SD nggih. Jadi kelas 5 ibtidah itu waktu itu saya tahun 2024 saya kasih kelas 5 ibtidah di pesantren, tepatnya di pesantren Pasuruan. Ada yang tahu pesantren Salafiyah Pak? Romo Yai Hamid Pasuruan, ada yang pernah dengar Pak? Itu penatnya saya nyantri. Coba kita kaji Pak. Ijtanibu, jauhilah oleh kalian semuanya as-sab'a al-mubiqat, 7 dosa besar yang merusak. Kok kenapa 7 Pak? Nanggung sekali Pak gitu. Kok 7? Kok nanggung sekali? Kenapa tidak 12? Kenapa tidak 10? Yang pertama dari 7 itu apa Pak? Asyirka billah, yaitu menyekutukan Allah. Yang pertama. Kemudian wasihro, tenun atau sihir. Yang ketiga waqatlan nafsi, membunuh jiwa atau membunuh seseorang, allati yang haramallahu illa bil haq, yang diharamkan oleh Allah membunuh orang tersebut illa bil haqqi, kecuali dengan alasan yang benar. Wa qatlan nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh seseorang atau membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuh orang tersebut kecuali illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Asal dengan catatan alasan yang benar boleh. Wa aklal riba, dan memakan harta riba. Wa akla malil yatimi, dan memakan harta anak yatim. Kemudian yang keenam wa tawalla yaumaz zahfi, berpaling atau lari dari peperangan. Yang terakhir ketujuh wa qadfal muhsanati al-mu'minati, wa qadfal muhsanati, yaitu menuduh wanita muslim yang baik-baik berzina, menuduh zina perempuan baik-baik yang muslimat. Jadi 7 itu. 7 apa yang pertama? Syirku billah, sihir, membunuh, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari perperangan, kemudian menuduh wanita muslimah yang baik-baik melakukan zina. Inilah 7 dosa besar yang harus kita hindari. Tadi saya bilang, kenapa harus 7 Pak? Kok nanggung Rasulullah ini? Banyak kan sebenarnya dosa-dosa besar itu. Bahkan dalam satu kesempatan, apabila di ranking, ternyata masih ada dosa yang lebih besar dari 7 ini Pak. Kalau 7 ini sudah dikatakan besar, ternyata ada masih dosa yang lebih besar dari 7 ini Pak. Yang salah satunya juga masuk nanti. Dalam satu kesempatan Rasulullah juga berkata oleh sahabat, diriwayatkan oleh sahabat Barzah, inna akbarul kabaira ala unabbiukum bi kabairul kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Tidakkah kamu mau aku kasih tahu dosa besar yang paling besar? Dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling
besar. Kalau taji kan 7 dosa besar. Jadi ini di-ranking lagi, ternyata ada dosa besar yang paling besar. Dan pertanyaan itu diulangi salasan. Rasulullah bertanya itu sampai 3 kali kepada sahabat. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi kabaril abair. Sampai 3 kali ditanya oleh Rasulullah. Saking Rasulullah ingin menjelaskan tentang dosa itu. Maka para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Nggih ya Rasulullah. Ya wahai Rasulullah, tolong jelaskan. Apa 3 dosa yang paling besar setelah ada 7 dosa besar itu? Yang pertama tetap al-isyraku billah. Ternyata syirik ini di mana-mana menjadi dosa yang paling besar. Yang kedua, uququl walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Kemudian Rasulullah pada saat itu wajalasa wa kana muttaqian. Pada saat Rasulullah pertama bertanya itu, Pak, Rasulullah sedang berbaring atau pada jalan keduduk. Untuk mengatakan yang terakhir ini, tiba-tiba Rasulullah dusuk wajalasa wa kana muttaqian, mengambil posisi, kemudian mengatakan illa ala wa qauluz zur. Yang ketiga, yang terakhir, dosa paling besar setelah syirik dan uququl walidain adalah ala wa qauluz zur, yaitu sumpah palsu. Sumpah palsu. Ada istilah sumpah palsu. Oke, dalam konteks fikih adalah syahadatuz zur. Kalau sini digelar qauluz zur. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu, dalam surat Al-Imran itu justru bahasanya lebih halus, yaitu dikatakan sebagai dalam surat Ali Imran juz 3 itu Pak nggih, innal ladina yashtaruna bi ahdillahi samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Nah, jadi bahasa qauluz zur atau sumpah palsu, syahadat zur, persaksian palsu, kalau dalam Al-Qur'an lebih dihaluskan lagi pakai bahasa majas, metafora. Apa? Yashtaruna bi ahdillahi samanan qalilan, yaitu seolah-olah orang yang bersumpah memakai nama Allah tapi berbohong. Orang yang memberikan penyaksian memakai nama Allah tapi berbohong, itu dikatakan yashtaruna bi ahdillahi samanan qalilan, seolah-olah menjual nama Allah dengan harga yang murah sekali. Saya kasih contoh. Demi Allah Pak, seandainya ada 2 orang bertikai bersengketa soal tanah. Fulan, si A menyatakan bahwa tanah ini sudah saya beli Pak. Sementara si B bilang, dia betul beli Pak, tapi belum bayar karena suratnya masih di saya. Itu contoh sederhananya. Maka 2 orang ini saling mengklaim, dibawalah ke qadhi, menyatakan si A sebagai al-muddai, bahasa fikihnya al-muddai, orang yang mendakwah, memberikan dakwaan, maka harus menunjukkan bukti kan. Catanya si A, hakim mengatakan, mana bukti kamu bahwa kamu telah menjual tanah ini pada fulan? Maaf Pak, saya tidak pernah bukti, tapi saya benar tidak berbohong bahwa tanah ini sudah saya jual. Memang betul, pada faktanya tanah ini sudah dijual, sudah dijual sama si A. Sudah dibeli oleh si A, dijual oleh si A, sudah dibeli oleh si B, berarti itu. Kemudian si B mengatakan, betul tanah ini sudah dijual sama kamu? Betul tanah ini sudah dibeli sama kamu? Belum Pak. Betul sudah dijual sama B, tapi uangnya belum dibayarkan. Buktinya suratnya masih di saya. Betul Pak dibeli, tapi uangnya masih belum dibayarkan. Sehingga 2 orang ini saling memberikan. Satu mengatakan belum dilunasi, satu mengatakan sudah. Sementara yang jelas faktanya yang paling benar adalah tanah itu sudah dijual dan sudah dibayar. Sudah dijual dan sudah dibayar. Jelas nggak? Jelas kira-kira Pak antara si A si B. Sementara tanah itu sudah faktanya sebenarnya adalah sudah dibeli dan sudah dibayar. Sudah dibeli dan sudah dibayar. Sementara si A mengatakan betul dibeli tapi belum dibayar. Jadi yang dipersoalkan adalah soal pembayarannya. Karena si A mengatakan bahwa ini suratnya masih di saya. Sebenarnya si B sudah membayar kepada si A. Lalu dalam konteks fikih seperti ini, maka muncullah sebuah kaidah, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti harus dimiliki oleh orang yang mengatakan dia sudah menyelesaikan urusannya, bahwa dia di posisi yang benar.
Sementara apabila orang yang lain itu menyangkal terhadap dakwaan dan tuduhan itu, maka dia harus bersumpah. Maka pada saat itu si Allah sebagai penjual itu, qadhi atau imamnya bertanya, kalau kamu memang betul mengatakan tanah ini belum dibayar, kalau betul kamu mengatakan tanah ini belum dibayar, maka kamu harus bersumpah. Maka demi untuk meraih keuntungan, dia rela bersumpah, wallahi saya belum dibayar. Tapi pada kenyataannya tanya itu sebenarnya sudah dibayar oleh si B. Lah, ini seolah-olah memakai nama Allah dalam sumpah hanya dengan dibayar tanah, Pak. Murah tidak, Pak? Allah dijual dengan tawah murah mboten, Pak? Lah, sehingga bahasa Al-Qur'an yashtaruna bi ahdillahi samanan qalila. Sumpah memakai Allah itu, Pak, tapi dengan apa? Persaksian palsu dan sumpah palsu, seolah-olah itu menjual nama Allah dengan harga yang murah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bu, halo? Bu, tiba-tiba Bapak pulang ke rumah, Bu. Ditanya sama sampean, Bu, Pak, mana belanjanya, Pak? Belum gajian, Dik. Padahal sudah tanggal 30, Bu. Jenengan tahu bahwa gajian Bapak itu adalah tanggal 30, Pak. Bu, akhirnya Ibu tanya sama Bapak, Pak, mana, Pak? Jatahnya, Pak, belum dibayar, Dik. Sementara Ibu minta struk gajinya. Biasanya dikasih juga struk gajinya sama Ibu. Struk gajinya dikasih sama Bapak ke Ibu bahwa gaji per bulan ini sudah keluar dengan jumlah seperti ini. Tapi Bapak, ya struknya saja yang dapat, tapi uangnya belum dicairkan. Wah, masa sih, Pak, ada perusahaan bayar struknya dulu dibayar, uangnya belum nganter. Atau kan enggak mungkin, Pak, nggih, bukti transfer masuk. Bilang uangnya enggak masuk. Enggak mungkin, betul. Mungkin betul, Bu. Tidak mungkin, Bu. Akhirnya Ibu tanya maksa sama Bapak, wah, Bapak ini pasti gajinya sudah keluar. Belum, Bu. Belum, Bu. Akhirnya Bapak, karena Ibu ngotot, saya tidak percaya. Akhirnya Bapak bela-belain, sumpah wallahi, Bu, belum keluar. Padahal sudah keluar. Demi apa? Demi untuk menghindari tagihan daripada Ibu. Bapak rela-rela bersumpah. Loh, akhirnya ini apa, Pak? Ini faktanya sudah masuk dalam qauluz zur atau sumpah palsu. Kalau sampai membawa nama-nama Allah. Loh, Pak, maksud sih, Pak, uang belanja sampai ditukar, Pak. Sehingga untuk menghindari uang belanja sampai rela-rela bersaksi atau sumpah palsu sama Ibu. Giliran dikejar di mana? Mana gajinya Bapak ini? Ternyata buat Ibu yang kedua. Nah, jadi kan eman, Pak. Eman nggih, tentu kerja itu ibadah, gaji itu ibadah apabila ditempatkan pada tempatnya. Jangan sampai hanya untuk menghindari tagihan belanja Ibu, Bapak rela bersumpah palsu. Ibu, Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, ijtanibul kibro. Tadi apabila di-ranking dari 7 itu kan ada 3 yang paling besar. Yang pertama syirik, yang kedua uququl walidain, kemudian yang ketiga adalah qauluz zur, syahadatuz zur yang sudah jelaskan pertama ini. Sekarang kita kaji yang pertama, Pak. Kenapa syirik atau menyekutukan Allah? Syirik ini kalau dalam definisinya secara bahasa, Imam Az-Zahri Asy-Syafi'i mengatakan bahwa apa syirik itu? Asyirku huwa ayyaj'ala lillahi niddan ya'buduhu kama ya'budullah, yaitu menjadikan untuk Allah sebuah tandingan dalam beribadah. Bagaimana gambarannya? Di samping punya Tuhan berupa Allah, juga seolah-olah ia punya satu hal selain Allah yang dipercaya menurut dia mampu memberikan kekuatan sebagaimana kekuatan Allah. Kemudian disembah sebagaimana dia menyembah Allah. Bahkan ulama juga menambahkan ya khaufuhu au yarjuhu au yatawakkalu alaih, atau dia takut kepada benda selain Allah itu sebagaimana takutnya dia kepada Allah, atau dia berharap kepada benda selain Allah itu sebagaimana dia berharap kepada Allah. Jadi seolah-olah di dunia ini menurut dia itu ada satu kekuatan selain Allah yang mampu untuk dipinta, yang mampu untuk ditakuti, yang bisa untuk disembah. Jadi seolah-olah Allah ini punya sekutu, Pak. Nggih? Jelas nggih?
Itu namanya syirik. Jadi menjadikan Allah itu sekutu dalam hal apanya? Tadi itu, dalam hal penyembahannya, menyembah kepada selain Allah. Kalau sikapnya itu namanya syirik, kalau orangnya namanya musyrik. Kalau sikap dan perbuatannya namanya syirik, tapi orang atau pelakunya namanya musyrik. Jadi inilah yang dikatakan sebagai syirik, yaitu menjadikan tandingan untuk Allah dalam hal ibadahnya. Oh, sekarang baru tahu, ternyata takut kepada selain Allah itu dilarang. Takut kepada selain Allah itu dilarang. Betul tidak? Sementara pada faktanya banyak murid yang takut kepada kiainya, banyak murid takut kepada ustadznya, atau banyak anak yang takut kepada bapak dan orang tuanya. Apakah termasuk syirik? Apakah termasuk syirik? Yang dimaksud takut di sini, Pak, bukan sekedar takut yang seperti itu. Takut di sini adalah takut kekhawatiran seolah-olah ketika kekuatan selain Allah itu jauh dari kita tidak punya kekuatan. Sementara takut kita kepada ustadz mungkin pada saat sekolah saja. Setelah di luar kelas sudah takut itu hilang. Atau takut kita kepada orang tua, anak yang pada saat ini suka main game, anak sedikit HP, ketika ada bapaknya takut disembunyikan. Kalau sudah tidak ada bapaknya, begini lagi, betul nggak? Jadi takut itu seolah-olah ada batas dan ruangnya. Tapi yang di sini disebut syirik itu adalah ketakutan itu seolah-olah takutnya dia kepada zat selain Allah itu sebagaimana takutnya dia kepada Allah. Itulah yang dibuat syirik. Tapi kalau takut itu masih ada batas dan ruangnya, itu bukan termasuk syirik. Sebagaimana takutnya anak kepada orang tua, takutnya anak atau murid kepada guru. Kadang-kadang takut itu dalam bentuk penghormatan juga dikatakan takut. Dan takut mengikuti perintah juga dikatakan takut. Sehingga ada cerita, Pak. Ada cerita dulu singkatnya, Ibu, nggih. Dulu ini ada cerita yang juga ada katanya Ibu. Dulu itu ada orang punya 3 istri. Orang punya 1 istri, kaya, pinter, dan umpamanya untuk menikah lagi itu mampu, Pak. Bapak yang hadir ada yang punya istri lebih dari 1, Pak. Sehingga sampai difilmkan, Pak, di televisi itu sampai difilmkan ada suami-suami takut itu. Ada suami-suami takut istri. Loh, kira-kira ada nggak faktanya itu suami takut istri? Ada memang, Pak, takut istri. Kalau saya ditanya, Ustadz gimana kalau Ustadz? Takut nggak sama istri? Saya tidak takut, Pak. Tapi saya ikut saya adopsi bahasa Ustadz atau teman Ustadz saya. Saya tidak takut kepada istri, tapi kebetulan istri saya lebih berani daripada saya. Saya tidak takut sama istri, tapi kebetulan istri saya lebih berani daripada saya. Tiba-tiba dalam satu kesempatan, Pak, ada satu orang yang pada saat di dunia pinter, kaya, dan mampu untuk poligami. Tiba-tiba dia cuma punya 1 istri saja. Kenapa? Karena semasa dunia mau nambah lagi, takut sama istrinya. Pada saat Allah perintahkan malaikat, masukkan di hambaku ini yang pinter, kaya, dan dermawan. Kaya, pinter, loman, masukkan ke surganya. Wah, masuk ke surganya, Pak. Tiba-tiba pada saat sudah masuk tahap demi tahap maksudnya ditanya oleh Allah, wahai fulan bin fulan, berhenti dulu. Bukankah selama sepanjang di dunia itu kamu dulu itu adalah orang yang kaya, orang yang mampu, kaya dermawan. Berapa istrimu? 1, ya Rob. 1 saja istri saya. Loh, kenapa cuma 1? Bukankah untuk orang yang mampu syaratnya mampu? Syaratnya mampu, boleh kamu menikah, bahkan bukan menikah lagi, bahkan poligami itu bisa hukumnya sunnah, meskipun hukum asalnya adalah mubah. Boleh sunnah, bisa menjadi sunnah untuk orang-orang yang mampu, dan berani. Kadang orang mampu tapi tidak berani, kadang orang berani tapi tidak mampu. Jangan dipaksa. Kalau tidak berani meskipun mampu jangan dipaksa. Nanti piring di dapurin melayang semua. Akhirnya dipanggil. Kenapa kamu sepanjang dunia bukankah orang kamu adalah orang yang cukup mampu dan dermawan, cukup materi. Kenapa kamu tidak nikah lagi? Bukankah banyak janda-janda yang harus disantuni? Bukan anak yatim yang disantuni dengan hartamu yang dengan kedermawanmu? Akhirnya dia tanya,
Waktu itu saya takut ya Rob. Takut siapa? Takut istri kamu. Loh, bukankah takut sama istri saya sehingga saya tidak berani menikah meskipun saya ada kemampuan? Loh, kamu ini harusnya takut itu hanya kepada aku, kepada zat yang benar-benar harus ditakuti. Sekarang coba kamu transit dulu, karena kamu takutnya tidak selain aku. Kamu takutnya tidak hanya kepadaku. Kamu punya ketakutan kepada selain aku. Stop dulu, kamu tidak jadi masuk surga. Pending surganya gara-gara takut istri. Makanya Pak, takut istri boleh. Itu bahasa kalau dibalik adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap istri. Sebenarnya tidak ada suami itu yang takut suami istri. Sebenarnya tidak ada orang laki itu takut perempuan, tapi lebih kepada menghormati. Okay? Jadi kembali kepada syirik tadi. Satu-satu mawon nggih, karena ini bagus satu-satu mawon. Syirik, apa asyirku billah? Tadi ternyata menjadikan sekutu buat Allah dalam hal ibadah, dalam hal ditakuti, dalam hal diharapkannya. Itu menjadikan sekutu untuk itu. Apabila orang sudah seperti itu, maka orang ini dikatakan sebagai pelaku syirik, yang dikatakan sebagai orang musyrik. Lah, inilah sehingga ulama memberikan klasifikasi, ada yang syirik itu syirik akbar, ada yang namanya syirik asghar. Syirik yang punya potensi dosa besar sehingga mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ingat Pak nggih, kalau syirik akbar ini tidak ada toleransi, tidak ada diferensiasi. Bahwa syirik akbar itu adalah syirik yang punya kekuatan atau potensi mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sementara syirik asghar yang kecil itu cukup hanyalah dosa saja. Dosa saja, tetap dosa. Lalu bagaimana gambaran atau bentuk daripada syirik akbar atau syirik yang punya potensi dosa besar yang sampai mengeluarkan pelakunya daripada Islam? Saya punya catatan Pak, saya lihatkan, karena ini hadis tentunya kita tidak sembarangan. Ya, syirik akbar itu seperti apa bentuknya? Saya rangkumkan buat jenengan. Syirik akbar itu bentuknya adalah mukhrijul lisan. Syirik akbar itu bentuknya adalah sebagaimana definisinya tadi, yaitu meyakini ada kekuatan selain Allah yang bisa memberikan bahaya, yang bisa manfaat kepada dirinya. Jelas nggih? Syirik akbar atau syirik yang punya potensi mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi kalau sudah tidak Islam, apa Pak konsekuensinya? Konsekuensinya berarti tidak akan pernah merasakan yang namanya surga. Itu mawon. Jadi surga dan neraka itu dibentuk surga untuk yang Islam. Kalau yang tidak Islam berarti bukan surga, neraka. Itu mawon. Okay? Jadi konsekuensi syirik. Makanya hati-hati Pak. Syirik akbar ini. Tapi insya Allah ini gampang dideteksi. Syirik akbar. Insya Allah di antara kita yang mungkin sering aktif di majelis ilmu tidak akan pernah melakukan yang namanya syirik akbar. Lalu bagaimana ketika orang-orang datang ke kuburan tawassul, datang minta doa kepada kiai, terus kemudian ada punya istilahnya barang-barang antik dari kiai, entah itu air, kemudian diminum, ternyata sembuh beneran. Apakah itu termasuk syirik? Ya, ini kan yang sekarang banyak diklaim ya orang-orang sebelah, mulai ziarah kubur, tawassul, minta doa kepada orang soleh. Apakah itu termasuk syirik? Termasuk syirik yang sampai mengeluarkan pelakunya pada Islam. Nah, ini yang banyak diklaim. Lalu bagaimana menjawab seperti itu Pak? Jawabannya adalah tentunya hal semacam itu tidak akan pernah sedikit pun menggeser keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita percaya seterusnya bahwa tidak ada kekuatan satupun melainkan kekuatan Allah yang kekuatan dan kuasanya itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi meskipun kita minta doa kepada ustadz dan kiai, kita bertawassul kepada makam-makam orang soleh, kita cuman sekedar bertawassul. Tawassul itu adalah menjadikan satu media sarana untuk lebih dipercepatkannya doa kita diijabah oleh Allah. Tetap kita punya keyakinan bahwa yang mengabulkan doa kita, harapan kita, permohonan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan makam itu, bukan kuburan itu, bukan orang soleh itu, atau bukan doa orang soleh itu. Kenapa?
Tawassul ini memang dianjurkan. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW dalam satu kesempatan juga mengajarkan tentang tawassul melalui doa. Di mana dalam satu kesempatan ada seorang sahabat yang buta. Ini kenapa diajarkan, Pak? Agar amaliyah kita yang sudah tersusun rapi, mulai ziarah kubur, sowan guru, sowan kiai minta doa, itu tidak gampang diobrak-abrik oleh orang-orang yang punya faham agak ekstrim dan radikal. Nah, kenapa akhir-akhir ini ajak orang yang seperti itu? Karena mereka adalah kaum tekstual. Kalau kaum tekstual itu memahami hadis Al-Quran hanya dengan bahasanya saja. Sementara ulama-ulama kita benar-benar mendalam, mulai dari bahasanya, pesannya, sampai pelajaran-pelajaran yang bisa diambil daripada hadis itu. Sehingga tidak hanya tekstual, tapi kontekstual dan diadaptasi dengan budaya-budaya orang setempat. Sehingga dalam satu kesempatan Rasulullah juga mengajarkan tentang tawassul ini. Di mana dalam satu kesempatan saya cerita sedikit. Ini agar kita tidak gampang diobrak-abrik. Dalam satu kesempatan itu ada sahabat yang diajarkan, ada sahabat buta yang namanya Pak. Nah, sahabat buta namanya Ash'ab bin Ali. Nah, sehingga dalam satu kesempatan Utsman bin Junayf ini bercerita bahwa pada saat itu, ini hadisnya sahih di Bukhari Muslim ada. Karena biasa yang dibuat hujjah mereka itu Bukhari Muslim. Dalam suatu kesempatan tiba-tiba ada seorang pemuda, ada seorang laki-laki yang buta sowan menghadap Rasulullah. Pada saat itu dalam keadaan buta, "Ya Rasulullah, laisa li qaidun wa qasyakka alayya." Ya Rasulullah, yang Nabi, saya ini kebetulan pada saat ini mata saya tidak bisa melihat. Sementara saya ini aktif dalam berkegiatan, entah itu majelis taklim, entah itu sosial, entah itu datang ke masjid. Sementara saya tidak punya pemandu, mata saya buta, tentu saya kesulitan. Maka apa jawab Rasulullah pada saat itu, Pak? Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'til mi'data fawattadha, summa shalli rak'ataini." Baik, untuk yang pertama sebagai solusi daripada sakitmu yang pada ini, mudah-mudahan Allah memberikan izin. Sekarang datang ke tempat wudu, ambil wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Anjuran daripada Rasulullah. Ambil wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Pak nggih, ambil wudu, sholat 2 rakaat. Ini buat bapak-bapak yang meskipun tidak buta, mungkin yang kurang jelas penglihatannya dengan kacamata bisa dipraktekkan. Kemudian setelah itu, summa kul. Ini adalah dasar atau dalil tentang tawassul. Kita semakin yakin bahwa tawassul itu benar-benar diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, Pak, Rasulullah berkata, "Qul Allahumma inni as'aluka wa atawajjuh ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyir rahmah." Ya Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat buta ini, setelah kamu wudhu dan berdoa, setelah kamu berwudhu dan sholat 2 rakaat, kemudian bertawassullah dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjuh ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyir rahmah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Tetap memohonnya adalah kepada Allah, bukan kepada Nabi. Meskipun di sini juga disinggung nabi-nabi. Ini as'aluka, saya berharap kepadamu ya Allah, wa atawajjuh ilaika, dan saya bersimpuh di hadapanmu ya Allah, binabiyika, dengan perantara nabimu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka wa atawajjuh ilaika binabiyika Muhammadin nabiyir rahmah. Ya Allah, aku bermohon kepadamu dan bersimpuh di hadapanmu. Tetap yang dipintai itu adalah Allah dengan perantara binabiyika, perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, kira-kira waktunya habis. Sampun. Itu Pak nggih. Saya jadi ingat Sayyidina Ali itu kalau membahas satu ayat itu tidak cukup 1 malam 2 malam, 1 ayat nggih. Nah, inilah ilmu kalau dikaji nggih. Kalau dikaji itu benar-benar dikaji dengan dalam, maka 1 penggal saja bisa nyampe ke mana-mana ilmu itu, Pak. Karena waktunya memang mepet, dibatasi waktu, tentunya bisa kita lanjutkan di
kemudian hari. Kalau ada jodoh insya Allah bisa dilanjutkan. Yang jelas kesimpulannya untuk hari ini, di antara pada saat ini ada 7 dosa besar yang katakan Rasulullah untuk dihindari. Syirik yang pertama, kemudian setelah syirik adalah sihir atau tenun. Sihir ini akrab dengan bahasa kita tenun. Tenun itu banyak bentuknya. Kemudian waqatlun nafsi, yaitu membunuh, makan riba, makan hartanya yatim, lari dari peperangan, dan kemudian menuduh wanita muslimah baik-baik yang melakukan zina ini. Dan yang terakhir sebagai penutup, ternyata dari 7 itu ada direngking lagi. Ada yang paling besar, yaitu 3. Apa? Tadi saya sebutkan, tetap syirik yang ranking pertama. Kedua adalah durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, yang terakhir adalah sumpah palsu atau persaksian palsu. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini tetap ada berkah dan ada yang bisa diambil dari kajian pagi ini, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf karena kita tetap dipisahkan oleh waktu. Mengingat jenengan juga sama punya aktivitas. Boleh, barangkali memang dalam satu kesempatan sepertinya ditutup dengan pertanyaan. Bapak boleh pertanyakan, monggo. Syirik akbar, baik. Kalau percaya kepada wasilah dan kepada Tuhan dibolehkan, tapi kalau kita percaya kepada barang itu juga yang mempunyai kiai dan si kuning atau merah lima, betul-betul ada kiainya. Baik, saya paham yang dimaksud bahwa jadi memang tawasul itu banyak modelnya. Boleh tawasul dengan amal soleh, boleh bertawasul dengan orang soleh, bagi yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Bisa bertawasul dengan doa seperti saya yang sebutkan tadi. Bertawasul dengan barang-barang, atau contohnya jimat. Yang itu juga bisa didapatkan dari kiai juga, atau besi kuning, keris. Jadi ringkas bahasanya, sepanjang kita tidak meyakini bahwa barang itu yang memberikan manfaat dan madarat kepada kita, seandainya ada pesan ustadz, pesan kiai yang memberikan barang itu besi kuning kata jenengan atau keris, Pak tolong bawa ini setiap kemana-mana, insya Allah akan menjadi wasilah perantara selamatnya jenengan, itu boleh. Kenapa? Karena keyakinan kita tetap bahwa bukan keris atau bukan bambu kuning, besi kuning dan sebagainya itu yang menjadikan kita tertolong ataupun selamat dari musibah. Tetap Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara itu. Kalau bicara barang ini, saya ingat satu cerita dalam surat Yusuf. Bapak tahu Nabi Yakub? Tahu Nabi Yakub nggih? Ini penting, ini juga jadi dalil daripada tawasul dengan barang. Nabi Yakub itu singkat ceritanya, saking seringnya menangis karena merasa sedih kehilangan Yusuf alaihissalam, mata seorang anak yang benar-benar istimewa dari beberapa anaknya, kehilangan, banyak menangis, akhirnya matanya buta. Nggih kan? Itu cerita dalam Al-Qur'an nggih. Cerita dalam Al-Qur'an. Kemudian setelah sepanjang tahun tidak bertemu, akhirnya Allah pertemukan itu saudara-saudaranya. Pertama dimulai saudara-saudaranya ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri Mesir. Pada saat itu ada musim paceklik, akhirnya saudara-saudaranya semuanya datang ke Mesir, datang ke tempat pemerintahan, meminta untuk sedikit untuk makan. Akhirnya pada saat itu Yusuf sudah tahu kepada saudara-saudaranya, sementara saudara-saudaranya tidak mengenalinya. Pada saat pulang, itu tiba-tiba bapaknya ngomong, loh, saya sepertinya setelah anak-anaknya semua kembali dari Mesir, kembali ke rumahnya, seolah-olah saya mencium bau Yusuf pada diri kalian, seolah-olah inilah ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Itu bahasa Qur'annya. Sepertinya saya mencium bau Yusuf di antara kalian ini. Jangan-jangan Yusuf masih hidup. Saya yakin Yusuf masih hidup dan kalian dulu berbohong. Itulah jawaban pada saat itu. Sehingga singkat ceritanya pada saat itu, Pak, Nabi Yusuf tahu kalau ayahnya pada saat itu buta karena sering menangis, sehingga pada saat pertemuan kedua Yusuf memberikan gamisnya, idhabu biqamisi hada fa'alquhu ala wajhi abi. Karena bapaknya kan pada saat itu buta nggih. Yusuf menyarankan kepada saudara-saudaranya, tolong bawa gamisku ini, bajuku ini tolong bawa. Kemudian tempelkan ke wajah bapakku, Nabi Yakub pada saat itu yang keadaan buta.
apa yang terjadi pada saat itu Pak? Biidznillah, mata daripada Nabi Yakub kemudian sembuh. Ini juga bisa menjadi dalil bahwa tetap yang menyembuhkan mata Nabi Yakub adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap dalam modelnya perantara daripada komis atau baju daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Nanti Bapak bisa cek di surat Yusuf juz berapa ya surat Yusuf? Mulai juz 12 sampai juz 3. Bapak jarang baca Quran aja Pak. Nah, jadi mulai dari juz 11 sampai juz 13 Bapak bisa cek di surat Yusuf, insya Allah di ayat ke-53 itu cerita pada saat ini. Jadi boleh tetap bertawasul dengan barang-barang itu ini, dan itu tidak termasuk syirik, baik yang ashor ataupun yang kecil. Yang akbar aja tidak, apalagi yang kecil. Karena kita meyakini bahwa Allah lah yang memberikan kekuatan dan bisa menolong dan menyembuhkan dan memberikan manfaat dan madorot. Nah, situ mungkin jawaban dari saya nggih. Kira-kira jelas betul Pak? Jelas nih. Kalau bahasanya Gus Baha, ini yang lagi viral, Ustadz muda yang lagi viral. Wah, orang sekarang ini bilang sedikit syirik, bahwa kris syirik, bahwa itu syirik, bahwa HP syirik betul. Bahwa syirik betul Pak. Sementara kadang-kadang kita ketinggalan HP, bingungnya minta ampun, takutnya minta ampun, banyak data, banyak SMS. Sepertinya seolah-olah kita tidak bisa hidup dengan HP. Kalau orang kota bahasa beliau bawa ATM, iya kan? Bawa ATM. Kita kalau keluar kota nggak bawa ATM kadang-kadang bingung. Kalau orang-orang yang tidak pakai uang tunai, itu nggak bawa ATM bingung. Nah itu tidak syirik Pak. Jadi intinya sepanjang hati kita masih yakin bahwa yang memberikan manfaat dan madorot, yang memberikan bahaya dan melindungi itu Allah, maka tidak akan pernah menggeser sedikit pun keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah, maka itu tidak sampai dikatakan yang namanya syirik, baik akbar, lebih-lebih yang kecil apalagi. Itu jawaban mungkin dari saya. Mungkin ada lagi Pak, satu aja kira-kira. Sudah? Mboten ada? Mboten? Jelas kira-kira Pak nggih? Baik, Bapak monggo untuk lebih anunya kita tutup berdoa bersama-sama dengan kafaratul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Terusannya Pak, kalau ada umur panjang, insya Allah bertemu kembali. Ada yang sarapan pagi. Itu versi originalnya. Saya punya versi sendiri Pak nggih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau Bapak Ibu senang, minggu depan bisa undang lagi. Ya. Hakadha minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu